Nah jadi Bu, ada manajemen trauma atau manajemen kesedihan yang kita bisa ambil dari Nabi Yusuf. Yang pertama Bu, kesedihan itu jangan sampai, ya kan, trauma itu jangan sampai menghilangkan tawakal kita kepada Allah. Ini yang pertama diajarkan oleh Allah dalam kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Bu? Jadi meskipun misalnya kalau ngomong remuk mah hati kita udah remuk, ya kan, hancur mah udah hancur. Jadi yang pertama dia nggak mengutuk anaknya, dia nggak menyalahkan takdir Tuhan, enggak, dan dia nggak kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam surah Yusuf, masih dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Nabi Yakub berkata apa? Qala, berkata Nabi Yakub, apa yang dikatakan Nabi Yakub? Innama, dan hanyalah asku basi wa hujni ilallah, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa'lam minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa Bu? Di dalam Islam yang namanya trauma, yang namanya kesedihan, itu tempatnya bukan pada makhluk Bu. Oke, silahkanlah ibu curhat sama teman, silahkan nangis di pundak teman, silahkan. Sekedar mengurangkan beban ya Bu ya, mengurangkan beban emosional kita. Tapi yang namanya sandaran itu tetap kepada Allah, curhatin kepada Allah, ya kan, sampaikan itu semua kepada Allah. Nah kenapa Bu kok Nabi Yakub mengatakan bahwa apa? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Kenapa Bu? Nah jawabannya di kelanjutan ayat. Nabi Yakub bilang apa? Wa'alam minallahi ma la ta'lamun. Karena apa? Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu yang menyebabkan Nabi Yakub apa Bu? Menyerahkan urusan kesedihannya, kesusahan itu kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, apa sih Bu yang dimaksud bahwa Nabi Yakub mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui? Apa? Nah, nanti jawabannya kita ketemukan di poin yang terakhir. Silakan sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah kita akan melanjutkan surah Yusuf ayat ke-63. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di ayat ke-63 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun.
Falamma maka tatkala raja'u mereka kembali ila abihim kepada bapak mereka, qalu mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, muni'a telah terhalang, telah dihalangi minna dari kami al-kailu gandum fa'arsil, telah dihalangi dari kami gandum oleh sebab enggak datangnya Bunyamin. Fa'arsil maka utuslah ma'ana bersama kami akhana saudara kami yaitu Bunyamin, naktal maka kami akan mendapatkan jatah gandum itu, wa inna dan sesungguhnya kami lahu bagi Bunyamin lahafizun itu pasti akan menjaga. Nah jadi di dalam tafsir ini saya mengatakan maka naqaluhum hadza huwa awwalu khabar. Jadi ini Bu adalah kalimat pertama yang mereka atau berita pertama yang mereka sampaikan kepada bapaknya. Jadi kalimat ini Bu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa momen pertama ketika mereka bertemu bapaknya itu langsung ngomong kepada bapaknya, Pak, kita nggak dapat jatah Bunyamin karena Bunyamin nggak hadir. Nah kalau misalnya kita mau dapat jatahnya Bunyamin, ya saya harus bawa Bunyamin. Maka dia apa? Dia mengatakan apa? Kepada bapaknya, fa'arsil ma'ana akhana. Maka utuslah bersama kami saudara kami. Naktal, maka apa? Maka kami agar kami memperoleh jatah gandum, dan juga bapak nggak usah khawatir, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami akan menjaga dengan baik Bunyamin, begitu. Nah jadi Bu, ini menunjukkan bahwa mereka ingin cepat-cepat menyampaikan syarat Al-Aziz atau Nabi Yusuf, karena mereka kan belum tahu atau Nabi Yusuf kan belum memperkenalkan dirinya, bahwa kalau kata Al-Aziz mereka akan apa? Akan dapat jatah Bunyamin kalau bisa bawa Bunyamin, begitu. Dan juga kata wa inna lahu lahafizun, ini adalah janji bahwa mereka akan menjaga Bunyamin. Dan janji ini mirip seperti janji yang pernah mereka sampaikan ketika berjanji akan menjaga Nabi Yusuf, berjanji lagi nih, gitu. Jadi dalam tafsir ini disebutkan bahwa mereka seolah ingin memperjelas bahwa terhalangnya jatah makanan itu bukan kesalahan mereka. Ya tapi oleh karena apa? Oleh karena Bunyamin nggak ngikut, gitu. Jadi buru-buru disampaikan, dia nggak mau disalahin. Dan dia juga minta izin kepada bapaknya supaya Bunyamin ini bisa diajak lagi ke sono. Karena apa? Ya karena kan Nabi Yusuf menekankan banget supaya mereka bawa Bunyamin, itu adiknya, begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub ketika mendengar daripada permintaan mereka anak-anaknya? Qala, berkata Nabi Yakub, hal amanukum, apakah bagaimana aku bisa mempercayakan Bunyamin alaihi kepada kamu, ila kama amintukum ala ahihi min qabl, pada apa sebagaimana aku pernah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dulu. Jadi bapaknya itu mengatakan demikian, gitu Bu. Maka Nabi Yakub melanjutkan apa? Fallahu khairun hafizun. Maka adalah Allah sebaik-baiknya penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Nah jadi Bu, dari ucapan Nabi Yakub ini ada tersirat beberapa hal yang disampaikan daripada Nabi Yakub. Yang pertama yaitu apa? Bahwa luka lama yang dialami Nabi Yakub itu belum sembuh. Apa buktinya? Yaitu Nabi Yakub bilang, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl.
bagaimana aku mempercayakan Bunyamin kepada kalian sebagaimana aku mempercayakan Yusuf dulu kepada kalian. Artinya apa? Itu ungkapan ketidakpercayaan, ungkapan bahwa Nabi Yusuf masih memiliki luka lama atas kehilangan anaknya yang Nabi Yusuf itu. Begitu, Bu. Dan juga, Bu, yang tergambar yang kedua daripada ungkapan Nabi Yusuf adalah apa? Ketidakpercayaan manusiawi yang jujur. Nah, jadi, Bu, yang namanya di dalam ayat ini kan mengajarkan, Bu, bahwa yang namanya ketidakpercayaan terhadap orang yang pernah mengecewakan kita itu hal yang manusiawi. Kalau kita pernah misalnya kecewa, kita jadi nggak percaya sama tuh orang, itu manusiawi, gitu. Jangankan apa? Jangankan kita, Nabi Yakub aja pernah mengalami hal manusiawi, yaitu di mana dia nggak percaya terhadap anaknya. Kenapa? Karena Nabi Yakub pernah dikecewakan sama anaknya. Tapi, Bu, yang perlu kita sama-sama ketahui, yang membedakan antara kita dengan Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub iya manusiawi, kecewa, Cuman yang membedakan adalah pada bagaimana Nabi Yakub menyerahkan urusan ini atau kekecewaan beliau. Apa kata beliau? Maka di kelanjutan ayat kan itu dikatakan apa? Allahu khairun hafizah. Maka adalah Allah sebaik-baiknya yang menjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling penyayang di antara para penyayang. Artinya apa? Nabi Yakub tetap ngizinin, walaupun kalau ngomong percaya mah udah kagak percaya. Ada apa? Ya, kalau ngomong percaya mah udah nggak percaya. Tapi yang membedakan Nabi Yusuf menyerahkan urusan permasalahan atau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa, Bu, pelajaran yang kita bisa ambil daripada sikap Nabi Yusuf? Jadi, Bu, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ada saat kita dalam hidup, Bu, itu diuji bukan dengan sesuatu yang baru, tapi kita diuji oleh sesuatu atau hal yang mungkin dulu pernah melukai kita. Persis seperti Nabi Yakub yang dia pernah kehilangan Yusuf. Karena apa, Bu? Karena kepercayaan dia yang dia berikan kepada anaknya. Maka apa? Maka ternyata ujian ini datang lagi dengan wajah yang sama, dengan permintaan yang sama. Ya kan? Ya dulu wajahnya ya wajah anaknya, datang dengan wajah yang sama dan dengan permintaan yang sama, yaitu minta izin supaya Bunyamin juga dibawa, dan juga dengan janji yang sama bakal dijaga gitu. Tapi yang berbeda, Bu, yaitu dengan kebutuhan yang nyata. Karena apa? Karena kan ketika itu keluarga ya butuh makan, kan begitu. Maka Nabi Yusuf harus memilih salah satu, dia mau melindungi satu anaknya atau memikirkan keselamatan seluruh keluarganya. Kalau misalnya Nabi Yakub nggak mengizinkan anaknya ya Bunyamin, maka dia udah apa? Nggak memikirkan keselamatan seluruh anggota keluarga dong. Karena kan yang seharusnya jatah Bunyamin itu ada, kan dimakan, akhirnya begitu. Maka Nabi Yakub akhirnya memilih apa? Ya udah, untuk kepentingan bersama, nggak egois, Bu. Walaupun Nabi Yakub pernah dikecewakan. Nah begitu juga, Bu, kalau kita kan pernah mungkin kita dihadapkan kasus sama seperti Nabi Yakub, yaitu di mana kita hidup dihadapkan oleh ujian, bukan perkara baru tapi perkara lama. Misalnya terkait suami, ya kita pernah dikecewain sama suami, mungkin suami kita selingkuh, ya kan? Atau mungkin suami kita kawin lagi, ya kan? Enggak tahu-tahu gian udah ampak balik ke kita, ya enggak? Nah kalau misalnya, ya kan,
kalau misalnya itu yang terjadi kepada kita, ya kan? Ya mungkin kalau kita bercermin kepada Nabi Yusuf, ya kita bisa, karena kita mungkin memikirkan kepentingan anak, bagaimana supaya anak nggak broken home, supaya anak tetap dia dalam statusnya dia ada bapaknya, ada emaknya. Atau kita juga berpikir kalau hidup sebatang kara, ya kan, yang cari nafkah sendiri berat juga, ya kan? Kalau misalnya itu yang terjadi, ya udah, maka ambil sikap sebagaimana Nabi Yusuf, balik meskipun itu membangkitkan luka lama atau trauma. Nah jadi Bu, kalau misalnya kita diuji dengan hal yang menyentuh luka lama, nah mungkin Allah sedang apa? Sedang ingin membuktikan apakah kita belajar dari masa lalu atau kita dikendalikan oleh masa lalu atau dikendalikan oleh trauma. Atau juga ya dilema itu kan. Tapi kita harus memilih salah satu di antara yang sebenarnya kita nggak mau milih. Kan begitu, dilematis. Nah kalau misalnya itu kita harus memilih, maka itu kan jadi pelajaran bagi kita bahwa apa? Allah ingin menjadikan kita seperti Nabi Yakub. Yaitu apa? Orang-orang yang sabar, yang hatinya tetap bergantung pada Allah, bukan pada logika trauma. Kalau ngomong trauma mah trauma, kan gitu. Kalau mau balik sama laki mah. Cuman sekali lagi, kita nggak harus, jangan bergantung pada logika trauma tadi. Kita bergantung pada Allah. Ya kalau misalnya dengan kita rujuk lagi sama laki kita, ya kan, dengan hidup kembali baik kepada laki kita, itu bisa membawa kebaikan buat kita. Kenapa enggak? Kalau misalnya bisa, kan begitu. Yang cuman tetap harus ditutup dengan simpul apa? Menyerahkan permasalahan ini kepada Allah. Nah jadi Bu, ada manajemen apa? Manajemen trauma atau manajemen kesedihan yang kita bisa ambil dari Nabi Yusuf. Yang pertama Bu, ya manajemen trauma. Di manage bagaimana trauma ini kita sikapi, kan gitu. Yang namanya kita kan pernah lah yang namanya trauma dalam rumah tangga, terhadap anak kita lah, atau terhadap siapapun. Nah itu ada manajemennya ternyata Bu. Bagaimana yang pertama? Yang pertama, kesedihan itu jangan sampai, ya kan, trauma itu jangan sampai menghilangkan tawakal kita kepada Allah. Ini yang pertama diajarkan oleh Allah dalam kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Bu? Jadi meskipun misalnya kalau ngomong remuk mah hati kita udah remuk, ya kan, hancur mah udah hancur, kan begitu.